Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Nursabila dengan NIM 2411040421. Saya berasal dari kelas SPI 1. Di sini saya akan mereview dua film yang telah ditonton, yaitu berjudul Max Havelaar dan Uruk. Pertama, saya akan mereview film Max Havelaar. Kalian pernah gak sih mikir kok bisa ya Indonesia itu akhirnya punya gerakan buat melawan penjajahan? Nah, ternyata salah satu pemicunya itu dari film yang telah saya tonton ini yang berjudulnya Max Havelaar. Karya ini itu ditulis sama Multatuli dengan nama aslinya Edward de Westdekker. Dia itu orang Belanda yang lahir pada 1820. Pada film dalam cerita Max Havelaar ini, yaitu merupakan seorang pejabat Belanda yang sangat idealis. Dia itu pernah ditugaskan di daerah Lebak, dan awalnya dia datang dengan niat baik, ya hanya kerja doang gitu. Tapi waktu di sana, lihat kondisi di sana, kondisi pribumi, rakyat yang dipaksa kerja tanpa bayaran, hasil panen mereka yang diambil, bahkan kerbau yang penting buat bertani buat para pribumi juga ikut harus dirampas oleh para penjajah. Nah, dari situ ia itu sangat miris dengan para rakyat pribumi. Tapi bukan hanya Belanda yang melakukan hal tersebut. Para pejabat lokal kayak bupati pun ikut turut andil dalam tersebut. Di sana juga ada cerita tentang seorang anak yang bernama Sajidah yang hidupnya hancur karena adanya sistem ini. Dari sini telah kelihatan kan gimana beratnya penderitaan masyarakat pada saat tersebut. Jadi film tersebut tuh menceritakan bagaimana kondisi pada saat itu yang gak adil banget buat rakyat pribumi. Bukan hanya dari para penjajah, tapi dari kalangan bupati-bupatinya juga. Karena melihat hal tersebut, Max Havelaar pun merasa prihatin dan dia tidak tinggal diam. Dia mencoba melawan hal tersebut dengan cara melaporkan penyalahgunaan kekuasaan tersebut kepada bupati yang dilakukan bupati. Tapi usahanya itu nggak berhasil, kayak ya malah ditutup-tutupin masalah tersebut. Jadi dari sini kita bisa ngerti ya kalau masalahnya itu bukan hanya dari orangnya, tapi dari sistem kolonialnya yang memang udah rusak. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, rakyat itu ditindas secara ekonomi. Yang kedua, ada kerjasama antara penjajah dan elit lokal. Dan ketiga, hukum itu nggak berpihak kepada para masyarakat pribumi. Dengan demikian, akhirnya Max Havelaar pun memilih mundur karena dia merasa kalau sistemnya itu memang, kalau dia itu nggak bakal bisa ngubah sistem ini. Ini nunjukin kalau kadang orang baik pun bisa kalah kalau memang sistemnya dari awal itu nggak adil ya guys. Nah, yang paling penting itu dampaknya. Setelah buku ini diterbitkan oleh Max Havelaar dengan nama samarannya yaitu Multatuli, banyak orang Belanda itu mulai sadar kalau kolonialisme itu ternyata penuh akan penindasan yang dirasakan oleh masyarakat pribumi. Dan dari situlah muncul kebijakan yang dinamakan politik etis. Nah, salah satu dampaknya ialah pribumi mulai dikasih dari akses pendidikan. Nah, dari pendidikan ini lahirlah orang-orang terbelajar yang mulai berpikiran kritis, seperti organisasi Budi Utomo ataupun Sarekat Islam. Dan dari sinilah mulai muncul pergerakan nasional Indonesia untuk melawan para penjajah dan juga para bupati yang ikut menjajah secara tidak langsung tersebut. Jadi Max Havelaar ini bukan hanya sebuah karangan cerita biasa, tapi juga punya pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Nah, ini film pertama ya. Yang film kedua ini judulnya Uruk.
film ini juga menarik banget. Ini agak berhubungan juga sih sama film yang Max Havelaar tadi, agak berhubungan sepertinya. Nah, dalam film Uruk ini juga menarik karena bukan hanya bahas soal penjajahan, tapi juga tentang persahabatan dan juga identitas pada diri seseorang. Nah, film ini itu diangkat dari novel karya Hela S. Hasai dan yang berlatar belakang di masa Hindia Belanda sampai pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi secara singkatnya cerita ini tuh tentang cerita seorang anak Belanda yang bersahabat dengan pribumi yang bernama Uruk. Nah, awalnya tuh mereka berdua antara yang Belanda, anak Belanda dan anak pribumi itu deket banget. Kayak yang gak ada perbedaan sama sekali ya, kayak teman pada umumnya gitu. Tapi seiring waktu, kondisi sosial dan penjajahan itu mulai bikin hubungan kedua anak tersebut itu mulai banyak berubah, mulai renggang dikarenakan kondisi tersebut. Nah, dari adanya perubahan ini, adanya penjajahan itu nggak cuma berdampak pada ekonomi ataupun politik, tapi juga berdampak kepada hubungan antar manusia. Contohnya kepada persahabatan antara anak Belanda dan anak pribumi tersebut. Dalam film ini, anak Belanda yang tumbuh di Indonesia, dia bersahabat dengan anak bernama Uruk tadi kan. Nah, mereka emang dari kecil itu udah deket banget kan sejak kecil. Tapi semakin mereka bertumbuh dewasa, mulai muncul adanya perbedaan. Si tokoh Belanda ini pun tetap punya posisi lebih tinggi secara sosial. Iya kan? Sementara yang pribumi Uruk ini mulai menyadari adanya ketidakadilan yang telah dialami oleh rakyat pribumi atas adanya penjajahan Belanda ini. Nah, makin lama situasi pun makin berubah kan, apalagi ketika penjajah Jepang pun datang dan kemudian muncul perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, di titik ini Uruk sudah punya kesadaran nasional dan mulai menjauh dari sahabatnya. Akhirnya dengan begitu hubungan mereka itu retak karena adanya perbedaan pandangan dan identitas antara satunya kan Belanda nih, satunya kan rakyat pribumi. Nah, dari film Uruk ini kita bisa melihat beberapa hal penting, seperti yang pertama tentang identitas diri. Uruk yang awalnya Uruk dan anak Belanda tersebut yang awalnya netral, akhirnya si Uruk sadar bahwa dia bagian dari rakyat yang dijajah dan ditindas. Nah, kalau yang si Belanda ini, dia sadar akan posisinya yang lebih tinggi dari sahabatnya yang rakyat pribumi ini. Yang kedua, tentang adanya ketimpangan sosial. Walaupun keduanya itu bersahabat, tetap ada batas antara pribumi dan Belanda. Yang ketiga itu tentang dampak adanya penjajahan terhadap hubungan manusia. Persahabatan yang awalnya itu tulus di antara keduanya bisa hancur karena adanya sistem yang tidak adil ini. Jadi film ini bukan hanya tentang penjajahan, tapi juga tentang persahabatan antara kedua anak tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan sejarah pergerakan, film Uruk ini menunjukkan bagaimana kesadaran nasional ini muncul dari pengalaman hidup seseorang, ya contohnya dari Uruk dan anak Belanda tersebut. Dari Uruk yang mulai sadar bahwa bangsanya dijajah dan itu mendorong dia untuk berpihak pada perjuangan kemerdekaan. Ini sejalan dengan munculnya gerakan nasional di Indonesia di mana rakyat mulai sadar akan identitas dan hak mereka. Berbeda dengan Max Havelaar yang lebih ke kritik sistem dari orang Belanda, Uruk justru menunjukkan perubahan dari dalam diri pribumi itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa film ini menggambarkan proses munculnya nasionalisme dari sisi personal dan hubungan sosial. Nah, sekian dua film yang telah saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.